Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Dimas Ferdiansyah dari kelas Sosiologi Peternakan I1 dengan nomor NIM 2350101111050. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan yang belum maksimal pada limbah peternakan. Pada kasus ini, yang melatar belakangi yaitu pengelolaan limbah ternak di Jawa Barat belum maksimal, sehingga masih mencemari Sungai Citarum. Bahkan ketika hujan lebat, kotoran hewan yang dibuang ke saluran air meluap ke pemukiman warga. Gerakan pemanfaatan limbah perlu diperluas untuk mengurangi pencemaran sentra peternak di kawasan Hulu Citarum, berada di utara dan selatan Bandung. Di sana masih banyak peternak membuang kotoran sapi langsung ke saluran air yang mengalir ke sungai. Manajemen limbah peternak adalah satu Manajemen limbah ternak adalah salah satu aspek kritis dalam industri peternakan yang berfokus pada pengolahan kotoran serta limbah yang dihasilkan dari kegiatan peternakan. Limbah peternakan sendiri seperti kotoran, urin, dan sisa makanan atau sisa pakan dari hewan ternak itu sendiri. Jika tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan dampak kesehatan yang serius. Pengelolaan yang efektif tidak hanya mencegah peternakan dalam mencemari lingkungan, tetapi juga dapat mengubah limbah menjadi sumber daya yang berharga dan bernilai ekonomis. Terdapat pentahelix pada kasus ini, yaitu ada masyarakat, pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan media massa. Pada masyarakat sendiri dapat berpartisipasi dalam dialog dengan pemerintah dan pelaku usaha, serta berperan aktif dalam memantau terkait pengelolaan limbah dan menyadarkan anggota komunitas tentang dampak limbah ternak dan cara-cara untuk melindungi diri dari dampaknya. Pemerintah Pemerintah membuat kebijakan dan menegakkan regulasi yang jelas mengenai pengelolaan limbah ternak. Sanksi yang tegas terhadap pelanggar dapat mengurangi keresahan masyarakat dan menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat untuk melaporkan masalah yang terkait dengan limbah ternak. Setelah itu ada pelaku usaha. Pelaku usaha ini jika memiliki perusahaan yang terkait harus mengadopsi praktik dan pengolahan limbah yang ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif pada masyarakat sekitar dan melakukan komunikasi terbuka dengan masyarakat untuk menjelaskan langkah-langkah yang dapat diambil dalam mengelola limbah dan mengurangi dampak negatifnya. Setelah itu ada akademisi. Akademisi melakukan penelitian tentang dampak limbah terhadap kesehatan dan lingkungan sekitar, serta dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat, dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pelaku usaha tentang cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak tersebut. Setelah itu ada media massa. Media massa dapat memainkan peran penting dalam mengangkat isu keresahan masyarakat akibat limbah ternak dan media dapat mengedukasi masyarakat luas tentang dampak limbah ternak dan pentingnya pengelolaan yang baik melalui program-program edukatif. Setelah itu ada interaksi sosial. Interaksi sosial yang dominan pada kasus ini yaitu merujuk ke Giselle Craft. Giselle Craft itu sendiri adalah bentuk interaksi sosial yang bersifat formal, rasional, dan berfokus pada kepentingan individu atau kelompok. Dalam kasus limbah ternak yang mencemari Sungai Citarum ini, ada aktor-aktor seperti peternak, pemerintah, dan organisasi lingkungan yang terlibat dengan tujuan mungkin yang berbeda-beda. Hubungan antara ternak dan pihak-pihak lain seperti berdasarkan kontrak
pihak-pihak lain itu lebih berdasarkan kontrak atau aturan yang ditetapkan, seperti peraturan lingkungan hidup, bukan pada rasa kebersamaan atau ikatan emosional seperti pada paguyuban. Peternak beroperasi dengan fokus pada keuntungan ekonomi, sementara pihak lain seperti pemerintah mengedepankan kepentingan publik dan lingkungan. Setelah itu ada kultur universal. Kultur universal ada 4 macam, yaitu sistem ekonomi, teknologi, sistem sosial, dan sistem hukum. Pada sistem ekonomi, peternakan sapi menjadi salah satu sumber ekonomi bagi penduduk lokal. Pengelolaan ternak menghasilkan produk seperti susu, daging, dan kulit, dan lain-lain. Namun, minimnya biaya pengelolaan limbah menyebabkan masalah pencemaran, di mana limbah kayak pakan sapi, sisa-sisa pakan sapi, urin, dan kotorannya itu tidak bisa diolah dengan baik karena kurangnya biaya. Setelah itu ada teknologi. Teknologi pengolahan limbah di peternakan masih rendah. Banyak peternak belum menggunakan teknologi modern seperti biodigester untuk mengubah limbah menjadi biogas, sehingga limbah langsung dibuang ke sungai itu atau laut. Sistem sosial seperti struktur sosial di komunitas peternak tampak kurang memperhatikan masalah lingkungan. Peternak kecil seringkali tidak memiliki sumber daya atau pengetahuan untuk mengelola limbah dengan baik dan benar. Sistem hukum terdapat aturan dari pemerintah tentang pembuangan limbah, tetapi implementasi dan pengawasan di lapangan lemah. Penegakan hukum terhadap peternakan yang membuang limbah sembarangan tidak optimal. Setelah itu ada peran, peran dan strata sosial. Setelah itu ada strata sosial di sini. Strata sosial itu terdapat pihak-pihak yang terlibat dalam mencakup kasus ini, ada peternak, lembaga, lingkungan, masyarakat lokal, dan pembuat kebijakan. Peternak mungkin menempati strata sosial menengah atau bawah karena mereka terlibat langsung dalam kegiatan peternakan. Lembaga pemerintah seperti Badan Pengatur Lingkungan berada pada strata yang lebih tinggi karena memiliki pengaruh dan kewenangan dalam menerapkan peraturan. Masyarakat lokal yang terdampak oleh pencemaran bisa memiliki kekuasaan yang lebih kecil, tetapi memiliki kepentingan langsung, menjadikan mereka pihak penting dalam hierarki ini. Peternak bertanggung jawab dalam pengolahan ternak, namun mungkin kurang memiliki sumber daya untuk pembuangan dan pengelolaan limbah yang tepat. Badan pengatur memiliki kekuatan untuk menegakkan kebijakan seringkali kurang terhubung dengan realitas lapangan sehingga menciptakan kesenjangan antara strata tersebut. Setelah itu ada mobilitas sosial. Mobilitas sosial dalam kasus ini mungkin berkaitan dengan bagaimana penerapan regulasi dan edukasi dapat memberikan kesempatan kepada peternak untuk memberikan praktik pengolahan limbah. Jika peternak mendapatkan akses ke sumber daya atau pelatihan dan juga teknologi yang lebih baik, mereka bisa meningkatkan status sosial mereka dengan menjadi lebih berkelanjutan dan meningkatkan hasil ternak atau pengakuan sosial. Sebaliknya, jika gagal beradaptasi, mereka bisa mengalami penurunan status karena terkena sanksi atau bisa jadi penurunan produktivitas. Setelah itu ada status dan peran. Status peternak adalah sebagai produsen dalam industri peternakan, sementara perannya mencakup pengelolaan ternak dan penanganan limbah secara bertanggung jawab.
Pemerintah dan lembaga lingkungan memiliki peran sebagai penegak hukum dan pendidik yang bertugas membuat kebijakan untuk melindungi lingkungan. Masyarakat lokal, meskipun memiliki status yang lebih rendah, memainkan peran penting sebagai pengawas dan pihak yang paling terdampak oleh perubahan. Jika lingkungan tidak mereka jika mereka berhasil memperjuangkan perubahan atau kebijakan status, mereka di masyarakat bisa meningkat. Status mereka di masyarakat bisa meningkat dengan menganalisis interaksi dan peran masing-masing pihak. Anda bisa memahami dinamika sosial dalam industri peternakan terkait dampak lingkungan dalam kasus ini. Solusi untuk kasus ini yaitu pengembangan kesadaran komunitas, pendidikan, dan kampanye. Mengadakan kampanye penyuluhan yang fokus pada dampak pencemaran limbah ternak terhadap kesehatan dan lingkungan, menggunakan media lokal, acara komunitas, dan pendidikan formal untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Setelah itu ada infrastruktur sosial dan ekonomi. Membangun infrastruktur yang mendukung pengelolaan limbah seperti tempat pembuangan limbah yang terorganisasi dengan baik, serta fasilitas untuk pengelolaan limbah yang lebih optimal. Setelah itu ada penguatan struktur sosial dan kelembagaan, eh, yaitu seperti pembentukan kelompok kerja, membentuk kelompok-kelompok kerja atau koperasi peternak yang fokus pada pengelolaan limbah. Setelah itu ada penerapan budaya dan tradisi lokal. Pemanfaatan kearifan lokal dan tradisi yang mungkin sudah ada sejak dahulu dalam pengelolaan sumber daya alam. Jika ada tradisi lokal dalam pengelolaan limbah, memberikan penghargaan kepada pemerintah atau komunitas yang berhasil menerapkan metode pengelolaan limbah yang baik. Setelah itu ada fasilitasi, dialog, dan mediasi. Forum diskusi mengadakan forum diskusi yang melibatkan peternak, pemerintah, dan warga masyarakat untuk membahas masalah limbah dan mencari solusi bersama. Pengembangan model ekonomi lokal. Ekonomi sirkular mendorong penerapan model ekonomi sirkular di mana limbah ternak dapat dimanfaatkan kembali seperti untuk pembuatan kompos yang bisa digunakan dalam pertanian lokal. Cukup sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.